Ada sebagian orang ketika dia sudah taubat, sudah hijrah, lalu kemudian banyak terjadi pada kehidupannya tidak seperti yang dia ekspedisikan. Hah? Iya, begitulah. Saya Pak Ustadz berharap kalau sudah taubat, kalau sudah hijrah semuanya meningkat, semuanya bertambah, semuanya baru. Tapi apa yang terjadi Ustadz? Baru aja pulang dari masjid sendal hilang. Hari kedua helm hilang. Hari ketiga pekerjaan hilang. Apakah masih ada Tuhan itu Pak Ustadz? Jadi komplainnya ke Ustadz, itu yang gak enaknya. Komplain kayak ke Facebook. Tidak seimbang berjalan lurus antara hijrah fisik dengan hijrah pikiran. Badannya udah hijrah. Yang dulu berbulu ketiaknya, sekarang dagunya. Sudah hijrah, udah. Bajunya sudah hijrah, alhamdulillah sudah hijrah. Dulu lututnya nampak, sekarang mata kakinya nampak. Sudah hijrah, tapi pikirannya belum. Standarnya masih standar ya Abu Jahal, Abu Lahab. Belum standar Abu Bakar. Jauh ini yang paling jauh. Ini dia. Memang orang kalau tausiah belum sarapan gini bunyinya memang. Standar dia begini. Kalau sudah hijrah berarti lebih kaya. Kalau standarnya kaya dianggap diridhoi Allah, miskin tidak diridhoi Allah, berarti Qarun lebih diridhoi Allah daripada Musa. Itu kan udah rusak itu. Apa manusia begini ini apa namanya Pak Ustadz? Itu OS namanya. OS itu otak sungsang. Kalaulah standarnya yang putih, yang ganteng lebih diridhoi Allah daripada yang hitam, itu sama ente mengatakan Abu Lahab itu lebih diridhoi Allah daripada Bilal bin Rabah. Karena Abu Lahab, Abu bapak, Lahab menyala. Lahab itu artinya menyala seperti api. Jadi panggil Abu Lahab itu karena gantengnya. Jadi kalau ada kawan, sahabat, ganteng tapi nggak sholat, panggillah dia Abu Lahab. Tapi kalau dia marah saya nggak tanggung jawab. Ada rumah makan di Riau, nggak tahu masih buka apa enggak. Tulisannya depan Abu Lahab. Saya kaget, ini kok berani sekali. Rupanya ujungnya P. Abu Lahab. Itulah pentingnya kol-kolah itu. Abu Lahab. Nah, itu. Kalaulah standarnya itu bahwa yang berkuasa itu yang diridhoi Allah, yang rakyat jelata tidak diridhoi Allah, berarti Fir'aun lah yang diridhoi Allah, berarti Namrus lah yang diridhoi Allah. Jadi tolong kalau hijrah itu otaknya dibawa. Jangan hijrah itu cuman badan aja. Jangan hijrah itu cuman fisiknya, casingnya aja. Hijrah bersama pikiran. Itulah yang dibantah Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu, ada di antara manusia itu kalau dikasih Allah rezeki yang lapang, apa kata dia? Fayaqulu rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Ada juga sebagian manusia kalau disempitkan Allah rezekinya, disusahkan Allah, apa kata dia? Fayaqulu rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan saya. Kalla, dibantah Allah langsung. Kalla, tidak seperti itu. Kau salah berpikirnya. Guys. Jadi yang betul itu bagaimana Pak Ustadz? Kau kaya dengan hartamu kau pakai menolong Allah. Itulah orang yang diridhai Allah. Kau susah dengan kesusahanmu kau sabar setelah ikhtiar, engkau juga diridhai Allah. Udah sabar, ngamuk-ngamuk. Dunia tak dapat, neraka jahanam udah siap. Jadi apapun yang kita terima hari ini, sadarlah bahwa asal kita sama. Yang sekarang sedang duduk di istana,
dengan yang sekarang sedang mencari botol bekas, itu asal penciptaannya sama. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, mohon maaf dari nutfah, amsyajin yang kami campur dengan sel telur, nabtalihi kami uji, faja'alnahu sami'am basira. Asalnya dari sperma, manusia ini unik. Ini kalau saya ucapkan banyak orang tersinggung, tapi kan udah ada kode etik, dengar ceramah Ustaz Somad jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Manusia ini unik, keluarnya dari lubang najis sampai ke dunia membusuk menjadi bangkai. Kok keluar dari lubang najis Pak Ustaz? Kan dari lubang kencing keluar. Ada di antara antum yang keluar dari lubang hidung bersin. Hashim. Kalau mau diupload yang ini diedit nanti. Sombongnya bukan main. Makanya adik-adik ya kalau kebetulan yang masih mahasiswa nanti mau KKN kan diminta jadi protokol. Mana anak KKN? Mana anak KKN? Protokol. Begitu pas protokol, di situ ada pejabat, ada bupati, ada gubernur, lalu kemudian nggak pede aja. Bupati, gubernur, pejabat, kalian ini semuanya asalnya kan dari sperma yang keluar dari. Tapi jangan kalian omongkan, dalam hati aja. Apa yang disombongkannya? Keluar ke atas dunia ini, akhrajakum min butuni ummahatikum. Kamu keluar dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Bukan tidak bawa apa-apa, kamu nggak tahu apa-apa. Jangankan bawa. Memangnya dulu Ustaz Salim waktu lahir langsung bawa belangkon. Langsung bawa pena untuk menulis buah apel yang terpotong-potong itu. Bawa keris kan enggak. Anak orang kaya, pejabat, lahirnya enggak bawa apa-apa. Yang miskin, susah melarat juga enggak bawa apa-apa. Lalu apa yang disombongkan? Kalau orang paham hakikat ini, maka yang sedang down, lahir dari orang tua yang tidak mampu, dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa. Karena asal kejadian kita sama. Kita keluar dari tempat yang sama, asal kita sama, dan kita lahir tidak bawa apa-apa. Begitu prinsipnya. Boleh untuk ditulis di baju kaos. Tapi jangan dibawa sholat Jumat. Bawa sholat Jumat, tengok kawan. Takbir dia di belakang. Allahu Akbar. Gitu. Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Panas terik, mau dilanjutkan perjalanan takut kepanasan, bernaung sebentar di bawah pohon yang rimbun. Seperti kita. Bedanya kalau dalam hadis itu dikatakan istazalla tahta syajaratin, bernaung di bawah pohon yang rimbun sementara matahari redup, setelah redup baru dilanjutkan. Kalau kita pagi ini bernaung di bawah pohon bambu sementara nasi masak. Nah, nanti udah ada kode siap nah gitu dia. Hah? Udah. Berapa lama kita di atas ini, mau kaya mau miskin, direktur rumah sakit, owner rumah sakit, semua dokter itu dia yang mengkajinya, dia yang menghidupinya. Tapi pada akhirnya nyawa tak bisa tertolong. Kalaulah nyawa bisa ditolong, itu dokter-dokter spesialis hidup semua lah. Buktinya apa? Malah pasiennya hidup, dia mati duluan. Orang kalau paham dia tentang hakikat Islam ini, hijrah dia bersama pikirannya, dia tidak akan pernah putus asa. Dia tidak akan pernah mau diremehkan. Dia tidak akan pernah down. Macam saya inilah. Mana pernah saya merasa down? Saya duduk dekat pejabat, dekat orang kaya. Saya biasa aja, dalam hati saya sama asal kejadian kita. Tapi tidak omongkan, Ustaz. Tapi tidak pernah saya omongkan. Dicolet-colet gitu enggak? Hah? Enggak ada, mana pernah saya, Pak, kita sama dulu kan. Enggak lah, biasa aja. Atau Pak buka Quran Pak gitu. Enggak. Artinya apa? Itulah namanya keyakinan. Keyakinan itu ada di dalam hati dan pikiran. Hati itu kalau sudah benar,
pikirannya benar, tindak tanduknya benar. Jadi antum tidak lagi di depan orang kaya, di depan pejabat, lalu kemudian seperti kerupuk yang kena air, lalu lisut, iya Pak, iya, inilah mental es krim ini. Depan calon mertua. Depan calon, jangan. Depan calon mertua pun gitu juga. Waktu kalian mau minang anak gadisnya, asal kita sama Pak. Tapi jangan kalian cakapkan. Jangan kalian cakapkan. Kalau kalian cakapkan, Bapak asal kita sama. Bedanya cuma kau duluan lahir. Kau punya anak gadis. Kalau mau kau kasih, kasih. Kalau tidak, tidak. Pulang kau ke sana kata dia. Kurang ajar kau kata dia. Belum dapat aja udah kayak gini apalagi dapat kata dia. Itulah makanya semua ini kita asalnya ruh. Tolong Ali kalau waktu habis kasih tahu. Saya kalau lagi sedang sur nih bisa lupa. Asal kita ini sama semuanya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah mengumpulkan semua roh Ustaz Salim, roh saya, roh bapak, roh ibu, semua roh itu sama. Enggak ada yang tua, enggak ada yang muda. Sama semuanya. Dikumpulkan Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah ambil persaksian. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kamu? Kita semua waktu itu serentak menjawab. Bala syahidna. Kami bersaksi engkaulah. Antaqulu yaumal qiyamah. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan lupa juga beli katu. Kalau mic sudah mulai mati-mati, itu tandanya sudah habis waktu. Jadi waktu itu ruh kita sama, bedanya ruh saya ditiupkan duluan. Itulah maka saya lebih tua dari kalian semua. Dari Ustadz Salim, dari Ustadz EN, dari Ustadz. Ustadz ke Mesir tahun berapa? 2017. Saya 1998. Oh, senior. Bayangkan kalian lah itu. 2017 beliau baru sampai ke Mesir. Saya 98, maksudnya tuanya saya. Bukan berarti saya bilang saya lebih hebat, saya lebih mulia, saya lebih tua. Kalau masalah lebih tua lah lagi Abu Jahal, Fir'aun. Jadi kalau kadang orang ini, kamu masih anak kecil, saya ini lebih tua, saya ini senior. Untung seniornya itu nggak pandai menjawab. Mungkin dia pandai, cuman dia beradab. Kalau dia, saya ini lebih lama di Mesir, saya di Mesir, habis itu di Maroko, habis itu di Sudan. Ustadz, kalau cuma lebih lama, onta lebih lama lagi Pak Ustadz. Kadang kita merasa lebih, orang itu sebenarnya lebih beradab, lebih berakhlak. Kalaulah tidak dijaganya adab akhlaknya, sudah lama dia jatuhkan kita di depan orang lain. Maka ketika ruh ini sama, ditiupkan ruh saya lebih dulu. Habis itu baru ruh Ustadz Salim. Habis itu baru ruh adik-adik sekalian. Ini rahasia Allah yang punya kuasa. Setelah kita berusaha, berikhtiar all out, yang kita terima begini, sesungguhnya itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala.